Kita kembali bergabung dengan rekan Yulfitri Neza di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini jelang sidang hari ini. Yulfi, bagaimana persiapan sidang Jessica? Ya, terima kasih Lovi dan juga pemirsa. Saat ini saya masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita masih akan menyaksikan sidang lanjutan dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso. Dan sampai saat ini persiapan sidang masih terus terlihat dari mulai staf Pengadilan Negeri yang mempersiapkan sejumlah kebutuhan alat-alat yang akan dipergunakan pada saat sidang dan juga sejumlah awak media yang tengah meliput peristiwa ini. Dan kemudian dari sisi unsur-unsur persidangan seperti jaksa penuntut umum, kami masih belum melihat kedatangan dari mereka dan juga terdakwa juga belum dikeluarkan. Sementara untuk kuasa hukum dari terdakwa Otto Hasibuan sudah hadir di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian jika kita bandingkan lagi dengan sidang sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016, rencananya yang akan menghadirkan keterangan dari saksi yaitu asisten rumah tangga Jessica Kumala Wongso yaitu Sri Nurhayati yang rencananya juga dipanggil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini. Di panggilan kedua akan direncanakan untuk hadir, tapi kita belum tahu apakah kepastian dari ART Jessica Kumala Wongso ini hadir atau tidak dalam persidangan. Namun ada juga saksi ahli yang rencananya akan dihadirkan, yaitu psikolog Dr. Natalia Widiasi Raharjanti, spesialis kejiwaan yang juga akan memberikan keterangan di hadapan hakim majelis. Dan pemirsa, terkait dengan antusiasme dari sejumlah pakar yang hadir pada pagi ini, tidak hanya tadi Bunda Ratipe yang telah kami wawancarai sebelumnya, tapi juga ada pakar perilaku yang juga hadir pada persidangan hari ini khusus untuk melihat secara langsung jalannya persidangan. Langsung saja saya sapa, di sini ada Bunda Dewi Faeni, pakar perilaku. Selamat pagi, Bunda. Selamat pagi, sayang. Terima kasih ya sudah bersedia diwawancara nih. Pagi-pagi sudah datang ke sini. Spesial Kak untuk melihat persidangan. Spesial untuk melihat persidangan, betul. Nah, ini kalau misalkan sampai saat ini Bunda akhirnya datang langsung nih untuk melihat persidangan, apa tujuannya? Sebetulnya untuk melihat detik per detik adanya perubahan mimik atau facial ekspresi dari terdakwa maupun mereka yang menjadi pengacara dari beliau. Baik. Ini kenapa Bunda harus lihat secara langsung? Bedanya apa dengan yang ada di televisi? Jadi melihat detik per detik. Kalau di kamera hanya snapshot, hanya beberapa insertion saja. Tetapi kalau ini secara keseluruhan bisa kita pantau bagaimana perubahan facial, gestural, ekspresi dari yang bersangkutan. Secara detail dan best practice ya, melihat secara langsung. Baik. Jika melihat secara langsung, mungkin ada tidak sih ekspresi-ekspresi yang menandakan begitu ya, ketika seseorang ini ternyata mengeluarkan gerakan-gerakan yang ternyata ini adalah pertanda dari sesuatu begitu. Contohnya seperti apa sih, Bun? Jadi secara umum biasanya kalau orang dalam kondisi tersudutkan ada ekspresi muka, mata menunduk ke bawah, ada gerakan yang tidak nyaman, ada misalnya tersenyum atau menggerak-gerakkan bibir, tetapi seperti cynical, sesuatu yang merasa sinis itu ya, tatapannya. Biasanya itu bisa terlihat. Apakah seseorang itu dalam kondisi misalnya tersudutkan oleh kata-kata misalnya para ahli, saksi ahli atau hakim dan sebagainya. Itu akan kita lihat detik per detik bagaimana perubahan evolusi ekspresi mukanya saat sesuatu statement dilontarkan. Baik. Kalau mungkin pada saat di televisi begitu ya, Bunda sempat melihat begitu iNews TV karena menayangkan terus nih untuk jalannya persidangan, dan kadang pada saat persidangan dilakukan juga ada diselipkan begitu ekspresi dari terdakwa pada saat itu. Pernah tidak sih Bunda ada yang terekam begitu dalam ingatan Bunda ekspresi ketika berubah pada saat misalnya jaksa menanyakan sesuatu atau saksi mengatakan sesuatu begitu? Bisa Saya melihat ada satu caption dari seorang saksi ahli yang bernama Ibu Antonia Ratih, itu membeberkan bagaimana detik per detik perilaku itu diamati melalui observasinya, dan beberapa detik ditayangkan secara diagonal yang mana Ibu Antonia itu sedang memberikan pernyataan sementara terdakwa itu ada di sudut, dan itu terlihat ekspresi yang seperti seolah-olah ada hal-hal yang dia ketahui. Nah, itu menurut saya adalah menjadi sesuatu yang menjadi menarik, karena
dari detik itu ada 4-5 detik yang bisa kita observasi dari terdakwa. Apakah statement dari ibu tersebut yang dia setujui atau yang dinegasi. Jadi itu di situ ada beberapa detik yang kita lihat dan dapat kita analisis adanya perubahan emosional, perubahan ekspresi, yaitu merupakan ekspresi dari apa yang dalam buah pikirnya. Jadi itu yang perlu kita analisis. Waktu itu seingat Bunda, apa statementnya dan seperti apa ekspresi dan juga arti dari ekspresi? Jadi Ibu Antonia Ratih memberikan penjelasan mengenai betapa cerdasnya terdakwa, bagaimana segala sesuatunya terencana dengan detail. Bahkan seingat saya ada beberapa action atau kegiatan-kegiatan yang diulas oleh beliau. Nah ini saya lihat ada suatu mimik facial ekspresi yang seperti dia agak tersenyum, matanya agak meredup seperti sepertinya mengetahui itu seperti itu. Jadi pengulangan dari facial dan gestural. Biasanya terdakwa itu kelihatan seperti mengendalikan sikap, mata diredupkan dan selalu menatap ke satu titik. Dan apa sebenarnya maknanya ketika terdakwa ini ingin memperlihatkan ekspresi seperti itu begitu ya, mata agak diredupkan, terpusat di satu titik, apa sebenarnya? Citra yang disampaikan adalah bahwa dalam keadaan bermuram durja, dalam kondisi tersudut, merasa seperti harus terkasihani itu. Jadi dia berperan seperti seolah-olah victim. Jadi seperti menunduk seperti orang yang sedang berduka. Tapi ada beberapa second yang saya lihat ya, bahwa itu ditayangkannya dalam angle itu saat ibu saksi ahli itu mengucapkan, dan ada satu caption yang juga ikut terekam, ada facial ekspresinya yang agak tersenyum dan berbeda dari ekspresi muka sebelumnya. Jadi tersenyumnya dari kontrol begitu ya, kontrol untuk terkesan agar dikasihani begitu ya, dan juga playing victim istilahnya ya kalau zaman sekarang. Nah, kemudian tiba-tiba tersenyum, makna dari senyumannya seperti seolah-olah sebetulnya saya sudah diketahui atau apa, karena itu sepertinya mengiyakan. Saya lihat dari ekspresi muka. Tentunya Mbak, kita tetap harus mengedepankan azas praduga tak bersalah, tetapi saya hanya melihat, menganalisis, mengobservasi detik tersebut, hanya itu saja. Baik. Nah kalau misalkan kita lihat begitu ya, di setiap persidangan terdakwa ini selalu berusaha untuk tampil tenang begitu ya. Tapi tadi lagi-lagi Bunda menceritakan ini adalah sebuah pencitraan yang berusaha untuk dibentuk oleh terdakwa. Apakah pencitraan dengan apa yang disampaikan ini berhasil menembus sasarannya, misalkan seperti empati dari para hadirin sidang ataupun warga Indonesia yang sudah melihat persidangan ini? Kalau menurut saya bahwa saat diwawancara dia sangat bisa mengendalikan, tutur katanya juga sangat terstruktur, ekspresi mukanya juga dia sangat atur. Menurut saya mampu menciptakan suatu citra yang baik dari seorang terdakwa. Menurut saya masyarakat juga pasti akan beriba ya, merasa iba kepada terdakwa. Saya rasa itu yang memang sedang diciptakan. Citra. Ada juga kabar yang mengatakan terdakwa ketika di depan kamera dan di balik kamera ketika tidak ada kamera ini memiliki ekspresi yang berbeda. Bunda bisa ceritakan? Kalau itu memang kita harus melihat dari sebuah runutan ya, apakah orang tersebut misalnya sehat secara mental, apakah ia memang betul-betul tidak mengalami tekanan atau depresi yang kronis dan sebagainya. Jadi itu harus ada suatu pendalaman atau suatu observasi yang memiliki interval waktu. Jadi tidak bisa kita hanya lihat dari CCTV itu. Baik. Kalau misalkan dilihat dari pendalaman begitu ya, beberapa waktu lalu begitu seperti Antonia Ratih juga sempat melakukan observasi terhadap terdakwa sampai 6 jam, akhirnya diraihlah kesimpulan bahwa ternyata terdakwa dalam kondisi sehat secara mental dan juga cerdas. Apakah sehat secara mental, cerdas dan juga percaya diri yang tinggi ini bisa akhirnya membuat terdakwa terkesan begitu tenang dan juga mungkin diduga menyembunyikan sesuatu?
Kalau menurut saya ini persidangan sudah 6 bulan, jadi memang terdakwa sudah merasa terlatih dengan kondisi tekanan seperti ini, dengan limelight ya, dengan sorotan kamera dan sebagainya, sehingga bisa saja tidak memunculkan kondisi kesehatan seseorang yang mental maksudnya yang sebetulnya. Jadi menurut saya saksi ahli sudah melakukan suatu observasi, tetapi kalau hanya 6 jam menurut saya itu adalah suatu kurun waktu yang terlalu singkat untuk bisa mengatakan bahwa orang ini tidak memiliki kelainan dan sebagainya. Harus ada suatu koordinasi dan observasi yang lebih menyeluruh. Yang ingin saya sampaikanlah secara umum yang kita lihat hanya menggunakan analogi gunung es. Yang kita hanya lihat adalah apa yang kita lihat sekarang. Tetapi menurut saya ada sesuatu kondisi mental seseorang yang harus kita lihat lagi, bahwa ada suatu potensi yang lebih besar lagi dari hanya sekedar melihat observasi yang 6 jam tersebut. Baik, Bunda Faini ini kan adalah orang yang sangat memperhatikan begitu dari awal kasus ini terkuak begitu sampai akhirnya sampai saat ini masih memperhatikan kasus ini. Dari awal sekali bahkan sebelum J ini ditetapkan sebagai tersangka, bahkan sekarang sudah menjadi terdakwa begitu. Nah, pada saat itu ada tidak sih kejanggalan-kejanggalan usai kasus pembunuhan tiba-tiba J keluar di media mengatakan bahwa dia tidak bersalah dan bercerita dengan versinya begitu, bisa dibaca karena kan pakar perilaku pasti seluruh tubuh dan gerakan, tidak hanya wajah saja. Jadi kalau saya lihat mengembalikan jadi perilaku itu bisa kita menjadikan referensi acuan, yaitu etika umum. Misalnya pada saat orang yang kita cintai misalnya, atau seorang sahabat yang sangat dekat dengan kita meninggal, itu di dalam etika umum jarang kita menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna terlalu ekspresif, misalnya merah, pink, warna marun ya. Di dalam etika umum biasanya kalau orang melayat ya, datang untuk misalnya ke suatu pemakaman, itu biasanya menggunakan putih hitam, dan biasanya itu akan memakan waktu 1 bulan, dan kita tidak itu adalah etika umum. Tidak ada orang bernyanyi tertawa saat sahabat kita itu dalam kondisi misalnya meninggal. Nah, itu yang kita tidak lihat dari awal. Jadi daya empati si terdakwa ini yang kita tidak lihat, bahwa ada seorang sahabat yang dia cintai yang memang baru saja meninggal. Jadi itu menurut saya ada beberapa kejanggalan-kejanggalan perilaku. Apalagi meninggalnya di dekat begitu ya. Apalagi meninggalnya tidak lebih 1 meter ya jaraknya dari kita gitu. Jadi kok menurut saya itu harus kita lihat ada kejanggalan-kejanggalan perilaku yang menurut kita harus kita lihat secara eksplisit gitu. Baik. Kalau dari kesaksian Antonia Ratih kemarin begitu ya, pada saat datang memesankan duluan bahkan sampai duduk begitu ya di kursi 54, ini adalah merupakan hal yang wajar, apalagi sampai bayar terlebih dulu begitu. Ini adalah hal yang wajar. Tapi kalau menurut Bunda sendiri seperti apa? Jadi menurut pengacaranya kan bahwa itu suatu hal yang wajar. Ada nggak sih orang memesankan untuk temannya? Pasti. Tetapi kalau ini ada suatu kejadian besar terjadi dan itu menjadi rangkaian dari tadi gerak-gerik yang mencurigakan itu, maka itu yang bisa kita terjemahkan dalam analisis perilaku. Itu yang perlu kita perjelas, bahwa mengapa dia berganti-ganti tempat duduk, mengapa dia menaruh misalnya paper bag. Biasanya dalam kelaziman orang tidak pernah itu dia berbelanja menaruh misalnya barang belanjaannya di atas meja, apalagi menutup makanan. Itu biasanya kita taruh di bawah, sesuatu yang bawah nggak boleh taruh di atas misalnya. Dan jarang sekali pada umumnya wanita itu kalau pergi kemana-mana menaruh tasnya itu di atas meja, selalu di sebelah kanan atau kiri gitu. Nah, kalau tidak salah Bunda juga melakukan observasi begitu secara khusus ya untuk melihat benarkah perempuan itu meletakkan tas di mana. Selama 6 bulan itu kita melakukan observasi. Kita gini, secara kualitatif, secara kuantitatif kita buatlah suatu tabulasi perilaku ya. Kita observasi dari 10 peristiwa, 0 yang ibu-ibu membawa duduk sedang hangout selalu menaruh tasnya itu di atas meja, selalu di samping, tidak pernah ada yang menaruh di atas meja, baik itu tas belanjaannya atau tas pribadinya, selalu menaruhnya di sebelah. Bahkan dia misalnya panggil tuh, Pak bisa minta kursi lebih untuk taruh tas kumpul. Nah, yang kedua tidak pernah kita lihat orang membayar minumannya itu di depan.
atau memesan minuman di depan di kasir, itu bukan suatu kelaziman. Kalau memang itu dikata apakah itu salah, memang tidak salah, tetapi secara perilaku umum itu merupakan suatu kejanggalan. Baik, harapan dari Bunda nih ketika nanti akan menyaksikan jalannya sidang ini, apa yang ingin Bunda dapatkan sebenarnya, apa ya? Apa sih tujuannya? Saya sangat tertarik untuk melihat ekspresi menit demi menit dari terdakwa, dari semua statement-statement baik itu dari hakim maupun dari jaksa penuntut umum maupun dari saksi. Itu merupakan suatu momentum yang bisa saja menjadi bahan tambahan analisis dari observasi terdakwa. Oke, baik, terima kasih sekali ya Bunda ya. Nanti usai dari observasinya bisa kita wawancara lagi ya untuk melihat kira-kira pantauan dari Bunda seperti apa. Terima kasih Bunda. Nah pemirsa, itu tadi pembicaraan kita dengan Bunda Dewi yang merupakan pakar perilaku yang sengaja untuk datang pagi-pagi seperti ini untuk menyaksikan jalannya sidang dan melihat seperti apa perilaku dari terdakwa, kuasa hukum, jaksa penuntut umum dan juga saksi ahli bahkan hakim begitu yang hadir dalam persidangan ini. Dan pemirsa, rencananya untuk persidangan ini akan menghadirkan dari asisten rumah tangga Jessica Kumala Wongso yaitu Sri Nur Hayati. Namun sampai sekarang kita belum melihat kedatangan dari saksi dan juga ada pakar yang rencananya juga akan dihadirkan hari ini. Kita akan melihat seperti apa jalannya sidang dan akan memantau terus dan akan menginformasikan kepada Anda. Saya kembalikan ke studio bersama dengan Lovi Anadian. Silakan Lovi. Terima kasih Yulfi Trinesa melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.